Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi bagi kita, amin. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Itu satu anugerah Allah yang bernilai kekal. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita sungguh membutuhkan firman Allah. Di hari-hari ini, firman Tuhan itulah jawaban yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu, rahmat-Mu, dan setia-Mu bagi kami sampai hari ini. Kerinduan kami untuk selalu ada dalam persekutuan yang indah dengan firman-Mu ya Tuhan. Bentuk kami, tuntun dan ajarlah kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan dengan iman kami setiap kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup, firman-Mu sanggup mengubahkan sikap hati dan membawa kami semakin serupa dengan Engkau. Roh Kudus memimpin kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini kita ada di dalam satu judul renungan doa dan harapan. Kata doa tidak asing untuk kita dengar, bahkan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, bukan? Bahkan sebagai orang percaya, hal ini kita lakukan dalam hidup kita. Namun, terkadang masih banyak pemahaman yang kurang tepat bahwa doa itu sebenarnya bukanlah hanya berbicara soal catatan-catatan doa saja di hadapan Allah. Bahkan mungkin ada sebagian orang berdoa hanya fokus kepada dirinya saja dan kehidupannya. Namun kita akan memperhatikan satu bagian dari firman Tuhan. Saat ada satu pribadi yang bernama Paulus, bagaimana ia berdoa bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk jemaat yang ada di Efesus. Doa-doanya bukan berfokus pada hal-hal yang lahiriah saja. Mari kita membaca Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini merupakan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dan menjadi harapannya bagi jemaat yang ada di Efesus. Ayat yang ke-16 berkata, aku berdoa supaya Ia, yaitu Kristus, yang menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya.
Doa harus selalu didasarkan kepada keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya bahwa Allah selalu dapat menjawab doa kita. Dan jawaban doa yang Tuhan berikan itu bukan jawaban yang sekedar. Firman Allah berkata dijawab menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu kita berdoa, saudara, tentu kita berharap agar Allah menjawab doa-doa kita. Amin. Selama kita hidup masih ada harapan. Dan harapan itu akan membuat kita bersemangat. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki harapan. Mereka putus asa, kecewa, bahkan cenderung tidak bersemangat. Doa dan harapan yang kita miliki akan membawa kita sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, lalu apa harapan Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus? Bahkan hal ini pun sangat diperlukan bagi gereja Tuhan zaman sekarang ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, agar umat Tuhan memiliki kekuatan dan keteguhan. Oleh apa, saudara? Oleh Roh Kudus. Hari-hari ini kita perlu memiliki kekuatan dan keteguhan hati dalam segala hal. Baik dalam pengiringan kita akan Tuhan, bahkan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari di dalam dunia ini. Dan hari-hari yang kita lalui itu, saudara, tidaklah dilalui dengan kekuatan dan keteguhan kita sendiri. Tetapi firman Allah berkata dengan kekuatan dan keteguhan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Kita harus cinta Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan, memahami kebenaran. Itu penting dan memang itu yang harus kita lakukan. Tetapi pada ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ini, agar kita menjadi kuat, bukan kuat karena kekuatan kita, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ini doa dan harapan Paulus untuk jemaat di Efesus yang pertama. Yang kedua, saudara, pada ayat yang ke-17 firman Allah berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Hal yang kedua, agar umat Tuhan tertanam di dalam Kristus. Dalam ayat ini, saudaraku, ada dua hal yang digunakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama berakar, yang kedua berdasar di dalam kasih. Arti berakar, saudara, bukan hanya berbicara masuk ke dalam, tetapi di dalam akar itu akan mengikat. Akar itu mengikat. Jadi bukan hanya tertanam di dalam Kristus, tetapi kita juga terikat di dalam Dia. Selanjutnya arti mendasar, yaitu sudah menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan lagi. Inilah gambaran kehidupan kita di dalam Kristus, saudara. Yohanes 15 ayat yang kelima bagian C berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia pasti berbuah banyak. Jadi ada satu hubungan yang saling mengikat. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Yang ketiga, untuk apa, saudaraku? Rasul Paulus menaikkan doa dan harapannya bagi jemaat di Efesus, bahkan bagi kita gereja zaman sekarang. Yang ketiga, agar umat Tuhan memahami dan mengenal dengan benar. Ayat yang ke-18 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Siapa yang dapat mengukur, saudara? Tidak ada. Ayat yang ke-19 berkata, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kenali dalam ayat ini, saudara, dengan benar. Dan hal ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Paulus menjadikan hal itu menjadi harapan atas doanya. Apa itu, saudara? Yang pertama, supaya kita mengenal kasih Allah. Kadangkala kita hanya kenal dan pahami hanya sebatas yang merupakan kebutuhan kita saja. Kita tidak mau mengenal kasih Allah yang panjang, lebar, dan tingginya itu tidak dapat dijangkau oleh ukuran-ukuran manusia. Yang kedua, supaya kita mengenal kehendak Allah. Hari-hari ini kita harus mengenal kehendak Allah, bukan kehendak kita lagi yang harus kita taruh di depan. Kehendak Tuhan tidak selamanya berarti Ia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Tidak selalu membawa kita ke mata air yang tenang, saudara. Kadangkala kehendak Tuhan justru membawa kita ke medan pertempuran atau ke padang belantara. Mengapa demikian, saudara? Karena kadangkala melalui semuanya itu Tuhan hendak menegur kita, mendidik kita, bahkan melatih kita. Nah, orang yang terlatih maka dia akan semakin kuat dan teguh. Sama seperti burung Raja Wali. Saat angin yang begitu kencang datang, dia naik tinggi, dia terlatih di atas angin yang kencang itu, dan dia kuat. Yang selanjutnya, yang ketiga, saudara, supaya kita mengenal kepenuhan kealahan. Artinya bahwa hidup kita bukan hanya disertai, tetapi Ia juga hadir memenuhi hidup kita. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kasih Kristus, saudara, melampaui pengetahuan. Dan ini bertentangan dengan akal manusia. Manusia seringkali mengandalkan akalnya sehingga sering melupakan kasih Allah. Kepenuhan Allah itu artinya bahwa kelimpahan ataupun kesempurnaan. Kehidupan kita disempurnakan sampai mencapai kepenuhan Allah. Artinya ada sebuah proses. Demikian halnya proses itu adalah yang saat ini sedang kita lakukan. Apa itu, saudara? Mengerjakan keselamatan demi keselamatan. Dan apa yang kita kerjakan itu adalah proses sampai kita disempurnakan. Tuhan sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Bahkan jauh lebih dari yang kita minta dan doakan, pikirkan, seperti pada ayat yang ke-20 berkata, saudara, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Namun, saudaraku, di atas semua itu doa dan harapan kita adalah kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Kristus berdiam di dalam hati kita. Kasih kita kepadanya berakar kuat. Pengenalan kita bertumbuh ke arah Kristus. Dan sampai kehidupan kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus kiranya menolong kita mengerti kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan dan berikan bagi kami. Namun bawalah kami, tuntunlah kami untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu, sesuai kebenaran-Mu, sampai semua tujuan-Mu digenapi dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami untuk tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.